Beberapa hari setelah mengalami teror dari si kepala ngegliding itu, Wak, Nunung yang masih trauma itu jadi nggak berani keluar malam, Wak. Waktu itu suaminya juga belum balik dinas nih, jadi Nunung tuh masih sendirian aja lah ini di rumah ya kan. Dan supaya segala sesuatunya aman, Nunung ini memilih untuk tetap berada di rumah aja gitu. Dia pokoknya nggak mau keluar, takut lah dia. Nah terus pas Nunung ini lagi makan malam sendirian, dia dengar ada suara orang lagi ngetok pintu rumahnya, Wak. Tok tok tok. Nah Nunung pikir itu suaminya baru pulang dinas kan. Semangatlah Nunung, dia berlari ke depan, dia buka pintu. Waktu pintu terbuka nggak ada siapa-siapa, Wak. Dan Nunung tutup balik lah itu pintunya kan. Nah terus waktu si Nunung di balik badan mau masuk lagi ke ruang makan, mau lanjutin makan itu, Wak, di situ langkahnya tiba-tiba terhenti. Terus badannya kaku gitu, Wak, nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba dia belum nengok apa-apa nih, tiba-tiba kaku aja. Dan bisa kalian tebak apa, Wak, yang terjadi selanjutnya? Waktu balik badan kan ruang tamu, waktu balik badan di situ Nunung nengok ada 6 penari yang lagi berdiri di ruang tamunya, di dalam rumahnya, Wak, lagi berdiri natap tajam ke arah si Nunung. 6 penari, entah dari mana penari, apakah ada tegak di situ. Dan semua penari itu, Wak, mengenakan kebaya yang sama. Cuman bedanya 5 penari pakai selendang warna hijau, 1 penari berdiri di tengah-tengah pakai selendang warna merah. Aduh, kayak masih relate lah sama kisah yang sebelumnya itu apa. Bakal kayak gini semua ya kalau misalnya berkaitan sama lagu. Soal penari juga, Wak. Tapi ya udahlah, itu bukan soal kisahku, ini soal Nunung. Dah, 5 pakai hijau, 1 pakai merah. Dah, terus, Wak, langsung sedetik kemudian penari yang berselendang merah tuh tiba-tiba berjalan dia ke dekatnya siapa ini, ke dekatnya si Nunung, ngomong kayak gini, pakai bahasa Sunda. Gak usah sok tahu sama urusan orang lain. Berani-beraninya aku ikut campur. Kayak gitu. Belum sempat Nunung ini ngejawab apa-apa, Wak, si penari berselendang merah itu tiba-tiba dicekeknya lehernya Nunung. Dicekeknya. Dan bersamaan dengan itu 5 penari lain yang berselendang hijau di belakang tuh mulai menari sambil nyanyi apa? Lagu Atulah, ya Allah. Dan makin lama suara nyanyian itu makin kencang, Wah, makin kencang. Nunung yang waktu itu masih kecekek sama si penari berselendang merah ini pun dengan susah payah mencoba melepas cekikan itu sambil berteriak baca-baca ayat kursi ya. Suara lantunan ayat kursi yang dibaca sama Nunung beradu nih sama suara nyanyian para penari tadi. Dan ketika Nunung mulai mengencangkan bacaan doanya, Wak, dia melihat para penari itu macam udah kayak macam gelisah lah gitu kan. Dan selang beberapa saat kemudian, Wak, penari-penari yang lagi berjoget pakai berselendang hijau itu, Wak, hilang satu persatu dan menyisakan 1 si penari berselendang merah yang masih nyekek si Nunung tuh. Sisa 1. Dengan sisa nafas yang hampir terputus ini, Wak, Nunung tetap mencoba fokus berdoa dan alhamdulillahnya tidak lama kemudian si penari berselendang merah ini pun melepaskan cekikannya dari lehernya Nunung. Nggak hilang deh ya, dilepaskan aja. Memanfaatkan kesempatan itu langsung larilah Nunung keluar rumah. Dan ternyata pada saat dia ada di halaman rumah itu, Wak, rumah tuh udah ramai sama tetangga, Wak.